titik. Titiknya menggunakan wawu. Setelah titik disebut Awal kalimat. awal kalimatnya adalah hamzah, sin, ha, dal. Dibaca bersama-sama. Wa asyhadu lan seni sapa ingsun. Setelah fi'il dan fa'il belum ada titik maka menjadi pelengkap. Pelengkap pasti berupa isim atau kata yang diawali an atau ana. Ini ada hamzah nun. Ini ada sin ya dal nun. Ini ada mem ha mem dal. Ini isim apa fi'il ini kira-kira? Kalau ini isim berarti ini dibaca inna atau dibacaan ana. Karena di tengah jadi pelengkap maka dibacaan ana. Dibaca ana. Ana amalnya bagaimana? Menasabkan mubtada menjadi isimnya ana. Merofakkan khobar menjadi khobarnya ana. Berarti menjadi isimnya ana. Berarti ini isim. Ini isim. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Di kamus dicari sin, ya, dal. Ya diganti alif, jadinya sin, hamzah, dal. Atau sin, alif, dal. Dicari maknanya apa? Dibaca apa? Sayyidun maknanya? Bendoro. Ini ada isim. Ini juga ada isim. Domir muttasil nempel pada isim maka menjadi mudhof ilaih. Berarti ini adalah susunan idhofah. Mudhof bagaimana syaratnya? Tanpa tanwin, tanpa nun. Setelah ana dibaca apa? Dibaca nasab apa rafa apa jar? Maka dibaca anna sayyidana. Dikasih mana anna sayyidana? Anna sayyidana ing satemene bendoro kita. Ini ada alif. Alif ini ciri dari apa? Nasab. Ciri fathah tanwin nasab. Berarti ini isim. Isimnya ini mem ha mem dal. Huruf yang tertulis ada 4. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il sama-sama. Fa'ilun fa'ilun muf'ilun Mufa'ilun mufa'ilun mufta'ilun mumfa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mustaf'ilun. Wazan-wazan maf'ul. Maf'ulun muf'alun mufa'alun mufa'alun mufta'alun mumfa'alun mutafa'alun mutafa'alun mustaf'alun. Wazan isim fa'il ada yang cocok? Ada. Dibaca apa? Muhmidun dan Muhamidun. Isim fa'ilnya muhmidun dan muhamidun. Isim maf'ulnya apa? Muhammadun dan muhammadun. Kita saring. Ada 4 tadi kan? Kita saring menggunakan kebiasaan. Biasanya dibaca apa? Muhammad. Maka ini dibaca Muhammadan. Muhammadan. Inna, isimnya inna, ini ada nasab ini, ya nasab. Kalau kita jadikan khobarnya inna atau ana maka dibaca rafa. Berarti ini kalau kita jadikan sebagai khobar tidak pas. Berarti sebagai penyempurna dari kata sayyidina pasnya jadi apa? Badal. Menjadi badal. Badal bermakna apa? Rupane. Ciri-ciri badal bagaimana? Apabila kata sayyidana dibuang, maka kata Muhammad bisa mengganti kata sayyidana yang dibuang. Berarti ini ciri dari badal. Misalkan dibaca anna Muhammadan, bisa tidak? Bisa. Berarti Muhammadan jadi badal dari kata sayyidana. Dikasih makna wa asyhadu. Wa asyhadu lan seni sapa ingsun anna sayyidana ing satemene Bendoro kita Muhammadan rupane. Nabi Muhammad. Setelah anna, isimnya anna ini menyempurnakan kata sayyidana, berarti ini jadi khobar.
Khobar itu boleh terdiri dari semua jenis kata. Ain, ba, dal, ada domir. Ya. Ini ada wawu, ini ada ro, sin, wawu, lam. Ini ada domir. Ya. Kata ain, ba, dal, huruf yang tertulis ada 3. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Di kamus dibaca apa? Abdun. Abdun sebagai isim. Isim ini juga ada isim domir, maka menjadi apa? Idhofah. Karena domir nempel pada isim, maka menjadi mudhof ilaih. Berarti ini dibaca abduhu. Maknanya apa? Kaulone Allah. Kaulone Allah. Dibaca dari Anna sama-sama. Anna sayyidana ing satemene Bendoro kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad abdu iku kaulane Allah. Kenapa dibaca du? Karena menjadi khobarnya inna. Menjadi khobarnya Anna, hukumnya rafa. Ada wau. Waunya ini kita perhatikan, ini ada domir, ini juga ada kata, ada domir, berarti sama. Berarti wawunya wawu atof, menyambung dua kata yang sejenis. Idhofah, ini berarti juga idhofah. Ro, sin, wawu, lam. Ya. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Dibaca apa kamus? Rasulun. Rasulun. Digandeng dengan hu jadinya rasuluhu. Rasulun maknanya utusan. Utusan dimudhofkan maka ditambah utusane Allah. Dikasih mana? Wa rasuluhu. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Selanjutnya kita bahas kata shad, alif, ha, ba. Huruf yang tertulis ada 4. Yang kedua berupa alif. Kita cocokkan dengan wazan-wazan isim fa'il bersama-sama. Wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, Mufa'ilun. mufta'ilun, Mufa'ilun. mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Mustaf'ilun. Cocok dengan wazan apa? Fa'ilun. Maka dibaca apa? Sahibun. Berarti ini isim fa'il. Isim pertama tidak ada al. Yang kedua ada isim, ada al. Ini ciri dari idhofah. Untuk menentukan wazan dan jenisnya, al dibuang. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Di kamus dicari dalam huruf qaf, alif, mim. Dibaca apa di kamus? Makomun. Bermakna apa? Panggonan. Panggonan. Ya, bermakna panggonan. Ada yang lain? Derajat. Derajat atau panggonan. Untuk menentukan derajat atau panggonan nanti dicocokkan dengan syakul kalam. Kemudian kita bahas langsung yang ini ada al, ciri dari isim. Ini cocok dengan wazan apa ini? Isim maf'ul. Wazan apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Maka dibaca mahmudun. Ada al dibaca al-mahmudu atau al-mahmudah atau al-mahmudi. Nanti yang menentukan adalah syakul kalam. Sekarang kita rangkai. Wa rasuluhu. Sama-sama. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Berarti ini setelah penyempurna ya, setelah atof. Belum ada titik, berarti ini apa? Sebagai pelengkap. Kalau sebagai pelengkap, cocok tidak sebagai pelengkap? Kalau tidak cocok jadi pelengkap, maka menjadi penyempurna lagi. Menyempurnakan kata rasul. Perhatikan, rasuluhu ma'rifat apa nakirah? Ma'rifatnya karena apa? Karena idhofah yang mudhof ilaihnya ma'rifat.
Yang ini sohibal makomi, sohibul makomi, sohibil makomi, ini juga berarti isim ma'rifat karena idhofah yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Berarti ini sama-sama ma'rifat, ya. Sama-sama ma'rifat. Yang kedua ini berupa isim sifat. Isim sifatnya adalah isim fa'il. Maka kedudukan yang pas kalau ini isim sifat maka menjadi sifat atau naat bermakna kang. Berarti mengikuti i'rab sebelumnya dibaca ba apa bi apa bu? Bu apa bi? Maka dibaca bu. Dibaca bersama-sama. Sohibul makomi kang duweni derajat. Kemudian ini juga kita lanjutkan. Sohibul makomi kang duweni derajat. Ini juga ada isim sama-sama ma'rifat, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Dan yang kedua ini adalah isim sifat yang berupa isim maf'ul, maka menjadi sifat. Sifatnya kata al-maqam. Maka dikasih mana? Al-mahmudi ya. Jadi sifatnya maqami. Dikasih mana? Al-mahmudi kang dan puji. Dikasih mana? Dari wa asyhadu bersama-sama. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna sayyidana ing satemene bendera kita Muhammadan rupane Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang duweni derajat al mahmudi kang den puji. Sekarang terjemahnya. dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya yang mempunyai kedudukan yang dipuji. Titiknya apa ini? Kesempurnaan kalimat. Berarti kalimat dari wa ashadu sampai mahmudi ini sudah dinamakan kalimat sempurna. Berarti ini titik. Titik awal kalimat lagi shad, lam, alif atau ya. Biasanya dibaca apa ini? Sholat. Sholat sebagai fi'il madi. Sholat fi'il madi. Coba ditasrif istilahi bersama-sama. Sholla yusolli tasliyatun musallin wadaka musollan sholli la tusolli. Sholla sebagai fi'il madi. Berdomir apa? Berdomir huwa. Fi'il berdomir huwa maka mendahulukan fa'il dohir. Berarti ini jadi fa'il. Fa'il jadi fa'il pasti berupa isim. Ini ada al, berarti ini isim. Maka kita jadikan fa'il. Fa'il hukumnya rafa, maka dibaca apa? Allahu. Sholat maknanya apa? Sholat di kamus? Paring rahmat takdim. Allah maknanya? Allah. Lalu kita rangkai dari sholat bersama-sama. Sholat muga rahmat tadim Allahu sinten. Setelah fi'il fa'il berarti pelengkap. Pelengkapnya berupa apa? Jar majrur. Alaihi. Kenapa dibaca hi tidak dibaca hu? Ayo. Karena sebelumnya ya sukun. Karena sebelumnya ha ini ada ya yang dibaca sukun. Alaihi maknanya ing atase Kanjeng Nabi. Allah memberi rahmat itu kepada siapa? Kanjeng Nabi. Berarti alaihi ing atase Kanjeng Nabi atau alaihi ing atase Sayyidina Muhammad. Terus ini ada waw. Wawnya waw apa? Waw atof. Atof. Ingat, atof adalah menyambung dua kata yang sejenis. Ini tadi ada fi'il.
Ini berarti juga fi'il. Ini dibaca sholat mengikuti wazan fa'ala. Ini juga dibaca mengikuti wazan fa'ala jadinya salama. Tasrif istilahi. Salama yusallimu taslimun fahuwa musallimun wadaka musallamun salim la tusallim. Dicari dalam huruf sin lam mim. Dalam fi'il madinya salama maknanya paring keselamatan. Ini ada fi'il. Setelah fi'il ada wawu. Berarti fa'ilnya domir. Kita cari ke depan tidak ada. Berarti carinya ke belakang. Domir yang kembali kepada Allah. Dikasih makna wasalama. Wasalamalan mugi-mugi paring keselamatan sinten Allah. Kemudian ini ada wawu. Wawunya wawu apa? Atof. Ini ada ain lam ya ala huruf jer. Ini berarti juga ain lam alif atau ya dibaca ala sebagai huruf jer. Berarti atofnya ke sini. Berarti ini setelah huruf jer pasti berupa isim. Dibaca apa ini? Dibaca alihi. Dikasih mana? Ayo. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Ada wawu, wawunya atof ya. Ini juga idhofah, alihi idhofah. Berarti ini ada dua kata. Ini ada kata terus domir, ini ada kata lagi, ini ada domir. Berarti sama. Wawunya wawu atof. Untuk menentukan wazan dan jenis ini ada domir, hak dibuang dulu. Huruf yang tertulis ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat berupa alif. Bisa menjadi sama-sama. Bisa menjadi masdar berwazan if'alun. Bisa menjadi jamak taksir berwazan af'alun. Jamak taksir ashabun. Masdar ishabun. Kita saring dengan menggunakan kebiasaan. Biasaannya dibaca apa ini? Kata ini sebagai jamak taksir. Maka dibaca wa ashabihi. Maknanya wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi. Nah, kemudian di sini ada ta. Ada ta ini tak marbutoh jadi dari isim mu'annas. Berarti ini isim. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar. Yang tertulis dalam rumus berarti yang menentukan kamus. Di kamus dibaca apa? Solatun. Solatun atau solatan. Sekarang kita cari yang ini. Ada wawu. Ini ada sin, lam, alif, mim, alif. Ada alif terakhir, ini ciri dari apa? Isim. Ciri dari fathah tanwin. Kalau ditanwin berarti ini isim. Tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus. Berarti yang menentukan kamus. Kamusnya apa? Salamun. Salamun. Kasih alif salaman. Maknanya keselamatan. Kalau solatan tadi maknanya rahmat takdim. Kita rangkai dari sholat bersama-sama. Sholat mugi-mugi paring Rahmat tadi Allahu sinten Gusti Allah alaihi ing atase Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sinten Allah ing atase Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi Solatan Sholat. Rahmat tadi Ingat, solatan. Apa solatin? Kenapa solatan? karena menjadi maf'ul mutlak. Kenapa kok maf'ul mutlak? Karena pelengkap hurufnya sama dengan fiilnya. Ini ada salam, ini ada
sin lam mim. Berarti pelengkap yang sumber katanya sama dengan fiilnya atau kata sebelumnya, yang pas berarti maf'ul mutlak. Sholatan sama-sama. Sholatan kelawan wasalaman lan. Setelah titik berarti awal kalimat baru lagi. Awal kalimatnya hamzah, fa, wawu, za. Huruf yang tertulis ada 4 diawali hamzah. Maka bisa menjadi bermacam-macam. Kalau bisa menjadi berbagai macam kata, bisa isim, bisa fi'il, maka kita saring menggunakan apa? Saringannya menggunakan apa? Siyakul kalam. Lihat kata yang di atasnya. Ini ada kata diawali hamzah. Ini diawali hamzah. Ini adalah kata apa? Berdomir apa? Fi'il apa isim? Fi'il apa? Mudhari berdomir ana. Berarti ini sama, fi'il mudhari yang berdomir ana. Fi'il mudhari berdomir ana antara mujarrad dan mazid yang didahulukan mujarrad, yang menentukan kamus. Dibaca apa dalam kamus? Afuzu. Kalau yang berdomir apa ini? Ana. Yang berdomir huwa bagaimana? Yafuzu. Yafuzu tasrif istilah yafuzu tasrif lugawi. Yafuzu, yafuzani, yafuzuna, tafuzu, tafuzani, Yafuzna. tafuzu, tafuzani, Tafuzuna. Tafuzina. Tafuzani. Tafuzna. afuzu, nafuzu, afuzu. Fi'il mudhari berdomir ana. Maknanya apa dalam kamus? Bejo sapa ingsun. Maknanya bejo sapa ingsun. Ingat, ini adalah jumlah jatuh setelah man nakirah, tandanya tanwin. Wasalaman nakirah ini ada jumlah baru, maka dikasih mana kang sebagai sifat. Dikasih mana afuzu. Afuzu kang bejo sapa ingsun. Kang bejo atau kang merkoleh sapa ingsun. Setelah fi'il fa'il berarti pelengkap. Pelengkap apa-apa? Ing maf'ul bih, ing dalem maf'ul fih, karena maf'ul li ajlih, kelawan maf'ul mutlak, hal apane tamyiz jar majrur. Pelengkapnya apa? Jar majrur. Dibaca apa? Bihima. Hima. Kenapa dibaca kasroh haknya? Karena setelah kasroh. Karena setelah kasroh yaitu bi, atau karena sebelumnya berupa harokat kasroh yaitu bi, maka dibaca bihima. Hima ini menunjukkan mufrad musanna jamak. Musana. Kembalinya kemana? Sholatan salam. Sholatan dan salam. Dikasih makna afuzu. Afuzu kang bejo sapa ingsun bima kelawan sholatan wasalaman. Kelawan sholatan wasalaman. Ini setelah fi'il fa'il pelengkap belum ada titik maka menjadi pelengkap lagi. Pelengkap hukumnya isim. Pelengkap pasti berupa isim dan hukumnya dibaca nasab. Berarti dibaca yaumal. Yaumal ini bacanya dicari dalam kamus, ketemu dibaca apa? Ma'adun. Ada al ma'adu jadi mudhof ilaih ma'ati. Yaumal ma'ati. Yaum maknanya dino, ma'at maknanya bali. Berarti ing dalem dinone bali. Dikasih makna dari awal. Ayo afuzu. Afuzu kang bejo sapa ingsun bihima kelawan sholatan wasalaman yaumal ma'ati ing dalam dinone bali.
titik menggunakan apa? Wawu. Ini kata ba ain dal. Bisa menjadi bermacam-macam. Kita saring menggunakan kebiasaan. Biasanya dibaca apa? Biasanya dibaca apa? Ba'du. Ingat, kaidahnya ba'du bagaimana? Kaidahnya lafal ba'du adalah harus dimudhofkan. Kalau tidak dimudhofkan maka dibaca dhammah. Maka ini tidak dimudhofkan maka dibaca dhammah, dibaca waba'du. Waba'du. Awal kalimat sebagai dzaraf. Waba'du ini berarti asalnya itu waba'da titik-titik ya. Waba'da al-mazkuri. Al-mazkur dibuang. Karena membuang mudhof ilaih maka tidak dimudhofkan, kemudian dibaca dengan dhammah. Waba'du. Dikasih mana waba'du? Waba'du lan ing dalem sawuse kang tinutur. Fa-nya fa apa? Jawab. Ingat, ini adalah fa-nya fa jawab yang dibayangkan sebagai titik. Karena kata ba'du, wa ba'du itu sama dengan kata amma ba'du. Setelahnya harus ada jawab yang menggunakan fa. Fa-nya sekaligus titik. Hadza. Hadza apa ini? Isim apa? Fi'il. Isim apa? Isim isyarah antara lain. Dibaca hadza. Mananya? Iki. Ini sin ro ha ya, sin ro ha. 3 huruf yang menentukan kamus. Di kamus dibaca apa? Syarhun. Terus dibaca? Kalau isimnya dibaca syarhun, kalau fiilnya dibaca syaraha, bisa syarih, bisa syaraha. Tapi nanti kita saring menggunakan kebiasaan atau kita saring menggunakan kaidah. Kita coba dari awal, dari wabatu dikasih makna ya. Wabatu lan sawuse kang tinutur fahada. Mongko utawi iki. Kenapa dikasih makna utawi? Karena isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Ma'rifatnya karena apa? Isim isyarah. Isim ma'rifat di awal kalimat jadi mubtada, maka dikasih makna utawi. Fahada, sama-sama. Fahada mongko utawi iki. Setelah mubtada harus ada khobar. Khobar ada 2, khobar mufrad dan jumlah. Antara khobar mufrad dan jumlah yang didahulukan khobar mufrad. Khobar mufrad harus berupa isim. Berarti kesimpulannya pilihan pertama ini kita jadikan isim dulu. Kalau ternyata isim tidak cocok maka kita rubah. Isimnya dibaca apa? Syarhun. Maknanya penjelasan. Dikasih mana syarhun? Sama-sama. Syarhun iku penjelasan. Mubtada khobar. Setelah mubtada khobar berarti pelengkap. Pelengkap itu hukumnya nasab. Ingat, nasab kalau tidak ada al maka harus dengan tanwin. Kalau dengan tanwin maka harus ada alif di terakhirnya. Mufidan. Ini tidak boleh mufidan karena tidak ada alif. Berarti tidak jadi pelengkap. Berarti menjadi penyempurna. Pasnya apa ini? Penyempurnanya yang pas kira-kira apa? Naat atau sifat. Karena sarhun ini adalah mudakar, mufidun mudakar, mufrad sama mufrad. Kemudian ini mufidun adalah isim fa'il, isim sifat, maka yang pas adalah sifat. Mufidun mananya apa? Kalau jadi sifat berarti kang maidai. Kang maidai.
Kemudian ini ala atau alayya atau ali, ini bacanya ala sebagai huruf jar setelahnya isim isim. Berarti ini isim. Isim gandeng dengan ya domir. Berarti ini diapakan? Diidhofahkan. Dibaca apa ini? Ala kitabi. Maknanya ing atase kitab ingsun. Kasih makna dari wa ba'du. Wa ba'du lan ing dalem sawise kang tinutur fahada mongko utawi iki syarun iku penjelasan mufidun kang maedai ala kitabi ing atase kitab ingsun. Anak-anak, mari dibaca bersama-sama. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah al-fatahi kang akeh oleh buka rahmat al-jawadi tur kang lumo al-mu'ini tur kang nulungi ala tafakuhi ing atase memahami fitini ing dalem agama man ing wong iftara kang milih sinten Allah hu ing man minal ibadi saking pira-pira kawula wa syadu lan yang seni sapa ingsun am ing satemene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud ilallahu kejaba Gusti Allah syahadatan kalawan syahadat tudhilu kang lebokake apa syahadat na ing kita daruludi ing desane kelandengan wa satu lan nyakseni sapa ingsun ana sayyidana ing satemene bendara kita Muhammad dan rumpane Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang duweni derajat mahmudi kang terpuji salam mugi-mugi paring rahmataning Allahu sinten Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sinten Allah ing atase Nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi washabihi lan ing atase sahabate Nabi salatan kelawan rahmataning wasalaman lan keselamatan aku suka pecah sapa ingsun bihi makalawan salatan lan salaman yaumal mi'adi ing dalam dinane bali wabacau ing dalam sawise kang tinutur pada mongko utawi iki sing perkara syarun iku penjelasan mufidun kang maedai ala kitabi ing atase kitab ingsun. Silahkan Kang Haidar diterjemah. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka rahmat, yang maha pengasih, yang maha penolong atas pemahaman ilmu agama pada orang yang dipilih oleh Allah dari para hamba. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak satupun disembah kecuali Gusti Allah. Dengan kesaksian yang menjadikan kita masuk pada alam keabadian. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah yang mempunyai derajat yang terpuji. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dan memberikan keselamatan kepadanya beserta keluarganya serta para sahabatnya dengan sebenar-benarnya rahmat dan selamat, yang saya mendapatkan kebahagiaan dengannya pada hari kiamat. Dan setelah yang tersebut di atas, maka inilah penjelasan yang berfaedah pada kitab saya.